target yang mau dicapai dari orang yang sudah bertato apa? Selain tadi pelampiasan, pasti kan ada sesuatu yang mau dicapai untuk melakukan sesuatu. Senang aja kalau badan ditato itu kayak apa ya? Kayak ada yang lebih aja gitu. Rasanya itu kayak ada yang lebih dari orang lain. Keren. Keren. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Islam for Millennials. Tempat kita akan bicara berbagai hal yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak muda di zaman sekarang dan bagaimana pandangan Islam tentang hukumnya. Kita ada di Five Barbershop di Balikpapan dan kita akan bicara dengan ownernya tentang satu hal yang banyak dijadikan lifestyle oleh sebagian anak muda di zaman sekarang, which is tato. Kenapa Mas Aping pakai tato? Jadi dulu sebelum saya hijrah seperti sekarang, awal buat tato itu sebenarnya sudah dari zaman kuliah. Jadi waktu zaman kuliah itu kebanyakan juga teman-teman itu kan di bidang seni kan, di bidang seni. Jadi rata-rata kadang-kadang apa ya, tato itu kayak lifestyle gitu lah. Jadi kalau kayak pakai tato itu kayak keren. Ngeliatnya juga saya senang sebenarnya karena saya juga senang seni kan, juga senang seni, ngeliat tato teman tuh senang gitu. Tapi dulu zaman kuliah itu karena tahu juga sebenarnya kalau maunya tato gimana ya, jadi nggak jadi gitu. Dulu sempat mau buat lagi, sudah ke tempat tatonya batal lagi karena memang biasanya itu kalau kita datang ke tempat tato mereka pasti ngomong, jadi serius gitu. Pikir-pikir dulu, pasti mereka ngomong begitu. Yang karena kalau sudah terlanjur entah nyesel, iya, karena itu pasti akan jadi lama. Pasti. Kan? Permanen. Karena permanen kan. Jadi mereka pasti menanyakan itu sebelum itu. Jadi sempat juga mundur lagi gitu. Sampai berjalan terus, pengen lagi buat lagi karena ngeliat apa di foto-foto ini kayaknya bagus sih, ya kan. Terus datang lagi, mikir lagi, nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi. Jadi ada tarik ulur juga. Iya, ada tarik ulurnya juga. Nah, sampai tahun 2016, jadi masa-masa apa ya, saya waktu itu memang lagi down-downnya lah. Jadi nggak tahu tiba-tiba kepikiran langsung pengen tato aja. Datang sebagai bentuk pelarian. Tapi senang juga sebenarnya karena sudah kayak apa ya, kayak terlampiaskan, jadi udah harus buat nih. Kemarin-kemarin batal-batal terus kan, sekarang enggak. Ya langsung datang ke tempat tukang tatonya, konsultasi sebentar. Sempat ditanyakan itu juga lagi, pikir-pikir enggak, saya pikir-pikir langsung aja. Langsung. Karena kalau pikir lagi nanti batal lagi. Ya, yakin banget dengan gambarnya, langsung buat. Pertama di sini, buat di sini. Itu panjang ya? Panjang. Dari lengan bawah sampai lengan atas. Iya, dari sini. Jadi ada 3 kali buat saya sih. Ini satu pertama. Jadi yang ini tuh buatnya hampir 6 jam. Ada yang di sini gambar ini, yang di sini 6 jam. Yang kedua ini kurang lebih 5 jam. Ini 5 jam. Ini kurang lebih sama 5 jam juga. Itu dia di apa ya? Intinya sakit lah ya. Ada sakit. Jarum. Ini kan di atas, di bawah kulit ya. Dan sempat istirahat juga karena sakit kan. Jadi 2 jam istirahat. Padahal sakit loh. Sakit. Kenapa kok mau? Itu juga aneh juga sih sebenarnya. Jadi kayak berarti ada sisi ada orang yang menggunakan tato. Karena disakitin mau. Iya juga kali ya, bahasanya gimana ya kalau ngomongnya. Tapi memang sih, jadi tato itu kayak nyandu gitu. Jadi kalau pengen sudah buat satu, pengen lagi buat lagi. Padahal tahu sakit. Kayak ini tuh, ini saya sempat, ini belum jadi nih sempet nih. Ini seharusnya bunga mawar sama apa namanya itu, gun gitu. Seharusnya sampai sini. Oh, gun. Saya nggak tahan nih. Cuma saya nggak tahan. Ini paling sakit sih, karena tipis. Iya, kulit paling tipis tuh di sini. 2 jam berhenti. Keluarga, orang tua, mereka
nggak Nah, nanya itu atau protes? salah satu kenapa waktu zaman kuliah saya nggak mikir lagi, itu karena orang tua sebenarnya. Ini pasti marah kan, pasti marah. Jadi nggak jadi itu gara-gara orang tua sebenarnya, pasti marah. Apalagi orang tua perempuan kan, ibu gitu. Jadi nggak jadi itu beberapa kali itu karena mikirnya pasti marah. Nah yang ini langsung buat dan tidak mikir lagi. Karena udah nikah. Tapi habis itu disembunyikan. Pas ke rumah disembunyikan kan. Akhirnya ketahuan juga pas mandi. Oh tapi belum nikah? Yang ini sebenarnya buatnya karena waktu itu saya pas Masalah masa pisah. Gitu. rumah tangga. Pas rumah tangga, jadi pas masa-masa labil gitu. Krisis banget lah. Makanya saya memberanikan dia, sudah pelampiasan pelariannya ke sini. Tapi saya sebenarnya senang juga waktu itu zaman buat deh pokoknya, karena nggak ada yang larang lagi gitu. Karena istri juga, mantan istri juga nggak ngelarang kan. Nah, cuman waktu itu kepikiran orang tua juga, cuman udah deh buat aja. Target yang mau dicapai dari orang yang sudah bertato apa? Selain tadi pelampiasan, pasti kan ada sesuatu yang mau dicapai untuk melakukan sesuatu. Gini, sebenarnya sih kalau ada juga mungkin orang yang buat tato bukan memang karena maunya dia, bukan karena pelampiasan sih sebenarnya. Karena memang pengen bertato, karena rata-rata mungkin orang yang punya jiwa seni itu mungkin sudah kehabisan mungkin senang aja kalau badannya ditato itu kayak kayak ada yang lebih aja gitu. Ngerasanya itu kayak ada yang lebih dari orang lain. Keren lah. Entah apalah namanya, pokoknya kayak puas aja sih gitu. Walaupun sebenarnya buat diri sendiri. Kalau saya sih pribadi sebenarnya buat saya sendiri, saya nggak peduli orang mau ngomong bagus mau apa enggak. Yang penting saya ngerasanya saya senang aja dengan tato waktu itu. Gitu. Terus perasaan setelah, kan mungkin ya ada banyak anak muda yang sekarang ngelihat banyak kan artis-artis atau selebgram yang mereka dengan bangganya mereka punya tato. Mereka memperlihatkan, mereka suka pakai pakaian yang akan memperlihatkan tatonya. Supaya kelihatan. Ya, supaya kelihatan. Dan itu diikuti oleh anak-anak milenial zaman sekarang. Ya. Karena itu adalah idol. Mereka adalah fans. Biasanya fans suka mengikuti apa yang dilakukan oleh idol. Nah, apa yang sekiranya bisa disampaikan kepada mereka yang mungkin akan mereka rasakan setelah nanti, anggaplah idolnya mati, kok nggak ada lagi yang diikuti. Ya. Sementara ini terlanjur ada dan permanen. Biasanya pasti ada sesuatu yang mungkin akan hilang dari dirinya. Apa mas? Kalau seseorang bertato atau apapun itu mengikuti gaya idolanya, saya nggak ngerti kalau itu mungkin ikut-ikutan jadinya. Jadi bukan karena dia pengen ngikutin idolanya kan, berarti kan bukan karena memang maunya dia. Atau ngikutin circle-nya di SMA, di kuliah, atau di pekerjaan. Apa yang sekiranya mungkin mereka akan rasakan setelah bertato itu? Setelah bertato dan setelah itu mungkin hijrah. Nanti kan akan kita sebutkan tentang hukum. Gini deh, lebih ringkasnya. Sudah bertato, udah telanjur, udah permanen. Terus kan Mas Aping melewati fase hidup dan sekarang mengatakan saya sudah hijrah. Apa perasaan dengan tatonya? Nyesal sih. Kayak ngerasa bersalah aja juga. Kayak bersalahnya itu kayak ini sholatnya nggak sah. Oh, ada perasaan sholat nggak sah. Karena saya juga pernah dulu waktu sholat, habis selesai sholat ada bapak-bapak komentar, ditegur lah. Ya Mas bisa ya kenapa Pak? Saya bisa tanya. Mas kan bertato ya. Itu kalau sholat sah. Saya sempat mikir, saya nggak bisa jawab karena saya tahunya memang ya nggak sah gitu kan. Saya nggak tahu Pak. Yang penting saya sholat aja. Terus apa kata dia? Terus apa kata dia? Nggak, abis itu ya udah. Oh ya udah. Oh dia cuman nanya. Di dalam agama Islam bertato gimana?
Ada hadis riwayat Bukhari, kata para ulama kalau diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya sahih dah. Begitu juga diriwayatkan Imam Abu Dawud dan lain-lain. Terdapat hadis dari Rasulullah SAW bahwa la'ana Rasulullah SAW al-washimata wal mustawshimat. Nabi SAW melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Jadi si dokternya ya, apa ya? Pembuatnya, si artisnya ya. Ya kan? Artis atau artis. Si artisnya dan pasien yang minta untuk ditato, dua-duanya mendapatkan laknat yang sama. Laknat itu bukan dikutuk jadi batu. Yeah. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Jadi kalau tadi katanya pelampiasan masalah rumah tangga lalu bertato, itu bukannya menyelesaikan masalah, malah sebenarnya nambah-nambahin masalah. Kan dijauhkan dari rahmat. Yang setara dengan itu adalah cabut bulu alis. Karena dalam hadis yang sama Nabi SAW mengatakan wan namisota wal mutanammisot atau wal mutanammisoh, yang minta dicabutkan alisnya dan yang mencabutkan bulu alis. Ibaratnya kalau di sebelah sana kan ada salon lain lagi ya, salon eyelash atau apa itu ya. Mata, ya. Itu kan sekalian cabut-cabut bulu alis, gitu kan? Sulam alis, tato alis. Ya, pokoknya ada rambut yang dicabut gitu. Maka itu sama, karena hadisnya bareng. Tato, cabut bulu alis. Maka kalau ditanya apa hukumnya tato, jelas haram. Begitu. Nah sekarang tinggal permasalahan permanen. Kalau permanen, bagaimana? Ya, kalau sudah terlanjur gimana? Iya. Sudah terlanjur. Tatonya tidak permanen. Atau masih ingat waktu SD kan dikerok di sini. Temporer. Itu kan main tato main-main ya. Iya. Nah itu tinggal dikerok. Dan itu bener kata bapak yang nanya antum itu. Emang sah ya? Jawabannya enggak sah. Karena si tatonya nempel. Jadi kalau wudunya itu enggak kelewat airnya di atas kulit. Tetapi di atas si tato mainan itu. Jadi tato Power Ranger itu harus dihilangin benar-benar. Gitu. Sedangkan itu kan yang permanen biasanya dia di bawah kulit. Iya. Maka Ana tanya lagi. Itu yang warna itu berarti cat atau bukan? Itu tinta memang, tinta warna gitu. Tinta khusus tato. Kita kalau pakai daun pacar, ya. Itu warnanya ada merah, tapi dia nyerap di dalam. Seperti dalam kuku. Maka menggunakan pacar lalu sholat, wudu, itu tidak apa-apa. Karena warnanya daun pacar itu nyerap ke dalam kuku. Beda dengan kutek. Kalau kutek kan di atasnya kuku. Iya. Jadi kalau wudu berarti kukunya nggak kena air. Nah, Anda nggak tahu kalau tato seperti itu sebenarnya cat yang bisa dikelupas atau bagaimana. Bila seandainya tidak, maka insya Allah salatnya sah. Tapi kalau dia sebenarnya ada cat yang dia bisa dihilangkan, maka sebenarnya harus dihilangkan. Kecuali lagi begini. Pertama orangnya tobat. Itu jelas. Kalau sudah terlanjur dari perbuatan dosa kan harus bertobat. Bertobat ya minta ampun kepada Allah. Ya Allah saya minta ampun, saya beristighfar dan saya berjanji tidak mengulangi. Selesai. Adapun yang sudah terlanjur, maka nanti dilihat dua keadaan. Bila ada cara yang mudah dan tidak menyakitkan untuk menghilangkannya, maka harus ditempuh. Tapi bila entah sakit, entah mahal, seperti operasi plastik atau operasi kulit, ya kan? Ada yang diangkat dari kulit sini, ditaruh di sini, gitu kan? Atau pakai, nggak tahu apa yang lebih kekinian lagi. Kalau dulu katanya ada laser. Laser ya. Cuman laser tuh katanya sakit juga. Sakit dan tidak 100% hilang sebenarnya. Seandainya affordable, artinya harganya bisa dibiayai oleh si pemilik tato, maka lakukan itu lebih baik. Tapi bila nggak bisa, ya minimal bertobat. Dan ada bagusnya ditutup. Maksudnya jadi pakai baju yang ditutup. Atau kalaupun bajunya pendek, dia pakai apa sih? Yang lengan-lenganan doang itu. Iya. Apa sih namanya? Yang polos itu. Ya polosan. Buat nutupi. Gak boleh dibanggakan. Tidak boleh. Ya kurang lebih begitu. Adapun tadi soal sholat, ya tadi saya katakan kalau dia ada yang melapisi dan itu bisa dibuang, maka
wajib dibuang. Bila tidak sah. Tapi bila dia di bawah kulit atau itu nggak bisa dihilangkan secara permanen, maka ya sudah, bertakwa kepada Allah dengan bertaubat. Tapi jangan nggak sholat. Karena kalau tidak sholat malah jadi 2 dosa. Sudah tatoan, tidak sholat dengan alasan kan ada tatonya. Itu ibarat montir di bengkel. Mereka suka bilang, nanti aja lah sholatnya kalau sudah pulang. Jadi zuhur asarnya gimana? Nanti aja malam-malam. Masih kotor. Soalnya kan kotor, ada oli. Ya bersihin pakai sabun gimana? Oh tapi nanti kan nggak bersih. Ya bertakwa semampunya, sebisanya. Lalu sholat. Jangan nggak sholat. Artinya kalau sudah terlanjur begini dan kita bertobat, sholatnya sudah bisa. Iya. Iya dong. Bagaimana ada orang sudah bertobat terus malah nggak diterima sholatnya, padahal itu adalah bentuk tobat. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini dulu pembicaraan kita soal tato. Kita akan ketemu lagi di episode yang lain tentang narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.